Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berada di rumah. Apa kabarnya semua? Kami berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih berada di rumah untuk boleh memuji Tuhan, tetapi biarlah kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Baiklah, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, terlebih hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami datang bersujud menyembah Engkau ya Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau ya Tuhan kami, Allah kami yang sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur di hadapan-Mu, bertukuk-tukuk menyembah Engkau oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan. Jikalaupun kami boleh beribadah dari rumah kami masing-masing saat ini Bapa, tetapi kami mau tetap bersuka cita Tuhan ketika kami boleh berdoa, bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah Bapa melalui ibadah kami Tuhan, kami semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Bahkan kami semakin mencintai Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau yang boleh berkati ibadah kami pagi hari ini Bapa, sehingga ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Panggilan beribadah untuk minggu pagi hari ini itu diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 16 ayat 1 dan 2. Suci
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita saksikan warta jemaat melalui slide berikut ini. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 31 ayat 1 dan 2. Oh
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini Tuhan berikan keselamatan bagi kami. Walau ada kesusahan besar yang melanda dunia, bangsa dan negara kami saat ini, tapi kami yakin percaya kuasa Tuhan bersama-sama dengan kami dalam hidup, perjuangan hidup jasmani dan juga perjuangan hidup rohani kami. Dengan firman-Mu kami akan dikuatkan, dengan firman-Mu kami akan diteguhkan. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dari kitab Nehemia pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus, dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun 1/3 sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapusan dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Pula dengan membuang undi kami, yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam, menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergiliran oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Lagi pula, setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang mula-mula, dan persembahan-persembahan khusus kami, dan buah segala pohon, dan anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan persepuluhan segala kota pertanian kami. Seorang imam anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi itu bila mereka memungut persembahan persepuluhan, dan orang-orang Lewi itu akan membawa persembahan persepuluhan daripada persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Karena orang Israel dan orang Lewi harus membawa persembahan khusus daripada gandum, anggur dan minyak ke bilik-bilik itu. Di situ ada perkakas-perkakas tempat kudus, pula para imam yang menyelenggarakan kebaktian, para penunggu pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan membiarkan rumah Allah kami. Sampai demikian nas firman Tuhan bagi kita hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini bertemakan GMI setia walau pandemi. GMI setia walau pandemi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, masa pandemi sudah memasuki bulan ke-7. Tentu ada banyak hal perubahan-perubahan, baik di sistem pemerintahan kita, pendidikan, perekonomian, kesehatan, juga sistem peribadahan kita.
Hal positif mewarnai kehidupan yang dibangun oleh pemerintahan kita untuk memperhatikan masyarakat yang berdampak akibat COVID-19 ini dengan berbagai bantuan berupa sembako, materi, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini merupakan pendampingan yang nyata dari pemerintah kita. Pendampingan yang nyata dari pemerintahan kita terhadap masyarakat. Pendampingan masyarakat terhadap sesama masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau pemerintahan kita atau pemerintah kita sudah jelas dalam aksi sosialnya, saya kena percaya gereja kita juga, gereja Metodis, sudah banyak berbuat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada kepedulian sosial gereja terhadap lingkungannya, ada kepedulian sosial gereja terhadap warga gereja. Bahkan gereja Metodis memahami istilah social holiness ataupun kekudusan sosial. Sebagai bukti bahwa gereja tidak membiarkan pemerintah untuk mendampingi masyarakatnya yang adalah juga warga gereja, tetapi gereja juga memainkan peran yang penting itu untuk mendampingi masyarakat yang berdampak COVID-19 ini. Peranan pendampingan dalam situasi ini sebagai orang-orang gereja berangkat dari rumahnya, yaitu rumah Allah. Orang-orang gereja, warga gereja Metodis Indonesia berangkat dari rumah Allah untuk memainkan peranan penting itu, pendampingan terhadap masyarakat, pendampingan terhadap warga negara yang berdampak akibat COVID-19 ini. Maka jangan biarkan rumah Allah walau masa pandemi. Jangan lalai, tetap kerjakan kesetiaanmu walau masa pandemi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perikop khotbah hari ini yaitu Nehemia 10 ayat 30 sampai 39 sangat jelas diberitahukan kepada kita akan keseriusan umat Allah, keseriusan umat Israel untuk memperhatikan rumah Allah. Maka ini menjadi sebuah kajian teologis, perenungan atau refleksi teologis bagi saya, bagi kita semua di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Keseriusan kita untuk memperhatikan rumah Allah. Sebab di sana tadi dikatakan dari rumah Allah lah kita berangkat untuk memperhatikan yang perlu kita perhatikan. Kita lihat konkretnya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Sangat tegas, jelas bagaimana wujud daripada perhatian atau keseriusan umat Israel itu untuk memperhatikan rumah Allah. Yang pertama, bukti keseriusan umat Israel adalah sampai adanya nota kesepahaman penandatanganan akan hukum Musa oleh semua pimpinan keluarga Israel. Bayangkan Bapak Ibu, ada kesepakatan semua pimpinan umat Israel untuk memperhatikan rumah Allah. Maka hal ini juga sama dengan kita. Semua pimpinan-pimpinan keluarga, kepala-kepala keluarga wajib memiliki hubungan yang baik untuk memperhatikan rumah Allah. Yang kedua, adanya pilihan untuk percaya kepada Allah dan menerima hukuman apabila tidak mengikuti perintahnya. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat tidak hanya semata-mata kita harapkan dalam masa pandemi ini, tetapi kesetiaan, loyalitas kita terhadap gereja kita ini sangat diinginkan, sangat diperlukan. Maka khotbah hari ini tetap setia walau masa pandemi. Hukuman teguran juga akan terjadi bagi orang yang lalai terhadap gerejanya. Sesengsara apapun hidup kita sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita tetap supaya kita ikuti perintah-perintah Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, adanya keseriusan mengikuti Allah dan memelihara hari Sabat. Saudara-saudara, jangan kita biarkan hari berlalu, apalagi hari Sabat, Minggu,
jadwal-jadwal kebaktian seperti yang sudah diaturkan sebelum masa pandemi ini. Jangan kita abaikan, jangan kita lalai. Tetap kerjakan itu. Yang keempat, adanya ikrar untuk mendukung dan menyokong pelayanan peribadatan melalui pelayanan finansial. Wah, begitu pentingnya rupanya dukungan terhadap rumah Allah supaya pelayanan secara finansial, dukungan secara finansial begitu pentingnya di tengah-tengah gereja kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang kelima, memberikan buah hasil pertama dari ladangnya. Saya nggak tahu di gereja-gereja kota besar atau gereja-gereja yang kita katakan di kota, apakah masih berlaku membawa hasil pertama dari ladang yang kita sebut itu pesta panen. Ada gereja walaupun masyarakatnya ataupun jemaatnya tidak bertani, tetapi tetap juga dilakukan pesta panen. Apa yang dihasilkan, apa hasil berkat Tuhan yang didapat, tetap itulah panen. Dan yang terakhir, komitmen ataupun bukti keseriusan umat untuk memperhatikan rumah Allah, yaitu membayar persepuluhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama disampaikan oleh gereja kita di dalam disiplin mengingatkan untuk tetap setia, yaitu, saya singkat itu, R3S2B. R3S2B, apa itu? Tugas dan tanggung jawab kita sebagai GMI, yaitu rajin membaca firman Tuhan setiap saat, rajin dan tekun berdoa setiap hari, rajin mengikuti setiap kebaktian, setia mempersembahkan persepuluhan setiap bulan, setia mempersembahkan persembahan lainnya, dan yang keenam, berpartisipasi aktif dalam semua pelayanan di GMI. Itulah R3S2B. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, salah satu bukti peduli akan rumah Allah atau setia terhadap rumah Allah menurut kitab Nehemia adalah memberi perpuluhan. Perpuluhan adalah sebuah istilah yang tidak asing lagi bagi kita umat Kristen. Bahkan perpuluhan adalah isu yang digumuli oleh banyak orang Kristen. Di masa pandemi ini barangkali kita lebih fokus merenung apa yang sudah kita perbuat, atau sejauh mana kesetiaan kita terhadap rumah Allah. Saudara-saudara, menurut pengamatan saya dalam berjemaat, beberapa sikap orang Kristen, beberapa sikap jemaat tentang perpuluhan. Yang pertama, ada yang memiliki sikap setuju dan dengan tulus memberikannya. Wah, ini mau kita banget ini. Setuju dan dengan tulus memberikannya. Ini adalah orang atau mereka yang percaya dan taat kepada Tuhan. Bahkan firman Tuhan diimani, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maliaki 3:10. Diimani ini. Dan yang mengimani ini adalah pribadi-pribadi yang setuju dan dengan tulus ikhlas memberikannya. Sikap yang kedua, ada yang bersikap tidak setuju, bahkan menentang dengan berbagai alasan. Allah, untuk apa perpuluhan itu dikasih? Bagaimana kita memberi perpuluhan? Kita pun sekarang lagi dirumahkan. Bagaimana kita sekarang memberi perpuluhan? Kita pun sekarang tidak punya atau tidak memiliki pekerjaan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ini salah satu bukti kepedulian kita. Tetapi tidak setuju, bahkan menentang dengan berbagai alasan, saya pikir tidak pas juga. Nah, pada umumnya alasan yang diberikan adalah perjanjian baru dikatakan tidak membetulkan, tidak menentukan persentase penghasilan yang harus disisihkan, tapi hanya mengatakan sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Nah, kalau boleh dibuat satu survei ataupun penelitian, seberapa banyak rupanya yang telah jujur memberikan persepuluhan. Dan menurut mereka, konsep perjanjian lama dikatakan bahwa 10% itu menerapkannya pada rekomendasi minimum. Itu rekomendasi minimum sebenarnya. Tetapi poin yang kedua ini sebenarnya yang dilihat adalah
kesetiaan kita. Dan yang ketiga, sikap orang Kristen terhadap perpuluhan yaitu sikap masa bodoh. Tidak memberi, ada sikap masa bodoh. Saya kena percaya di tengah-tengah jemaat GMI tidak ada lagi sikap masa bodoh tentang persepuluhan ini, tentang tugas dan tanggung jawab, tentang kepedulian terhadap gereja. Dan keempat, sikap netral. Tidak terlalu menolak, tetapi juga membuat komitmen untuk memberi. Netral. Kelima, sikap bingung. Nih apalagi, tidak ada lagi saya pikir GMI, jemaat GMI yang bingung tentang persepuluhan ini ya. Tidak ada lagi saya pikir yang merasa bingung. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terlepas mau kemana itu. Jelas, semuanya jelas, sangat jelas. Segala sesuatu pemberian daripada jemaat terhadap gereja metodis kita yang kita cintai ini, jelas arahnya kemana, tujuannya kemana. Bahkan anggaran diakoni sosial, PHB dan lain sebagainya, ke sana manfaatnya. Nah, mari kita fokus kembali akan supaya kita tetap setia kepada rumah Allah. Mengapa harus memberi perpuluhan, saudara-saudara, Bapak Ibu? Yang pertama, kalau kita memberi perpuluhan karena kita mengasihi Allah, oleh karena itu perpuluhan adalah milik Allah. Itu harus kita pahami. Perpuluhan yang kita bawa, perpuluhan yang kita berikan adalah milik Allah. Dan itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Yang kedua, mengapa harus memberi perpuluhan? Karena ada sesuatu yang telah Allah lakukan bagi kita. Dia telah menyelamatkan kita dari kehancuran dan memberkati hidup kita. Bukan karena kita sudah kaya. Bukan karena kita sudah berkelimpahan. Tetapi yang perlu kita imani adalah ketika kita memberi perpuluhan bahwa ada sesuatu yang telah Allah lakukan bagi kita. Ayo Bapak Ibu saudara-saudaraku yang masih berpikir memberi perpuluhan, periksa hati pikiran, periksa hidupmu. Apakah tidak ada sesuatu yang Allah lakukan, yang Allah perbuat terhadapmu? Saya kena percaya, pasti banyak yang dilakukan oleh Allah terhadap kita semua. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa harus memberi perpuluhan? Karena itu merupakan rancangan Allah untuk membiayai perluasan kerajaan Allah. Jadi ditetapkannya, dibuatnya atau diingatkannya jemaat untuk memberi perpuluhan bukan siasat gereja. Tetapi itu rancangan Allah untuk membiayai perluasan kerajaan Allah. Mengapa harus memberi perpuluhan lagi? Karena itu memberi kita sukacita. Ada sukacita, maka jangan memberi perpuluhan ketika kalau kita merasa berat hati. Jadi semua jemaat yang sudah memberi persepuluhan harus merasakan sukacita. Dan mengapa harus memberi perpuluhan? Karena gereja kita membutuhkannya. Mengapa memberi perpuluhan? Karena jiwa-jiwa yang terhilang membutuhkan Injil. Mengapa harus memberi perpuluhan? Karena mengingatkan berkat-berkat Tuhan. Mengapa harus memberi perpuluhan? Karena kita ingin meraih kelimpahan dalam Allah. Mengapa memberi perpuluhan? Untuk melindungi harta milik kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ternyata dengan memberi persepuluhan, harta kita dilindungi. Bahkan nyawa kita dilindungi. Terakhir, mengapa harus memberi perpuluhan? Karena kita tidak ingin menjadi pencuri. Karena kita tidak ingin menjadi perampok. Begitu pentingnya memperhatikan rumah Allah. Begitu pentingnya kesetiaan kita umat terhadap rumah Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan khotbah hari ini maka ada pilihan kepada kita untuk semua. Supaya kita semakin menyempurnakan rumah Allah. Supaya semakin menyempurnakan kesetiaan kita terhadap rumah Allah, terhadap gereja kita ini. Ada perenungan saya untuk menutup khotbah hari ini Bapak Ibu saudaraku tentang GMI Medan Permai ini. Mohon izin kepada pimpinan jemaat dan juga majelis dan speaker semuanya serta jemaat kalau saya mengulas sedikit nama GMI Permai ini. Yang pertama Bapak Ibu, rumah Allah,
gereja kita ini kita namai dengan GMI Medan Permai. Maka bila kita lengkapi kesetiaan kita, bila kita lengkapi ketaatan kita, kita semakin peduli terhadap rumah Tuhan, kita semakin peduli terhadap sesama kita, maka GMI Medan Permai ini akan bertambah sedikit menjadi kata suri GMI Medan Permai Suri. Saudara-saudara, itu semakin melengkapi. Tapi bila semuanya lalai, bila semuanya tidak mau tahu, maka GMI Medan Permai ini akan ditambahkan satu kata juga. GMI Medan Permai ditambah kata nan. GMI Medan Permainan. Saya kena percaya kita akan memilih GMI Medan Permai ini menjadi GMI Medan Permaisuri dengan perkataannya, dengan sikapnya, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, Bapak Ibu terkasih, itulah kehidupan yang Tuhan beri bagi kita. Di GMI Medan Permai ini ada kehidupan terhadap semua jemaat-jemaat untuk peduli terhadap gerejanya, untuk peduli terhadap sesamanya. Terima kasih untuk firman Tuhan, senantiasa Tuhan memberkati kita untuk semakin maju terhadap pelayanan-pelayanan kehidupan jasmani juga kehidupan rohani kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin memberkati segenap seluruh keluarga besar GMI Medan Permai ini, pimpinan jemaat, majelis dan speaker, dan seluruh jemaat. Tuhan, kami yakin dan percaya di tengah-tengah kesusahan ini, ada Tuhan yang mendampingi mereka, ada Tuhan yang menopang mereka. Berkati semuanya juga Tuhan, hamba-hamba-Mu di seluruh GMI ini Tuhan. Sebagai pimpinan jemaat, majelis dan speaker, guru Injil, pimpinan distrik, Bapak Bishop kami juga Tuhan senantiasa memberkati baik di GMI wilayah 1 maupun di GMI wilayah 2. Kami yakin dan percaya juga Tuhan bangsa dan negara kami ini tetap dalam lawatan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan, sehingga mampu bertahan di tengah-tengah hidup yang penuh kesusahan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan yang sedang sekolah, kuliah, mencari pekerjaan dan juga mencari jodoh. Tuhan sempurnakan sukacita untuk semua anak-anak kami ini seturut dengan usia perkembangan mereka. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami seluruh jemaat-Mu yang sedang berulang tahun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus berikan sukacita juga bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah mereka menikmati sukacita pada masa tua mereka dengan segenap perangai, perilaku setiap daripada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan pulihkanlah seluruh jemaat-Mu yang di dalam kurang sehat pada saat ini. Bahkan yang sakit Tuhan, topang mereka, sembuhkan mereka, supaya di hari-hari yang mendatang kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Tuhan, Engkau yang menjadikan dunia ini dan semuanya takluk kepadamu, termasuk virus COVID-19 ini Tuhan. Bagimulah hormat dan kemuliaan, biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu di GMI Medan Permai ini. Berkati yang sakit secara khusus Tuhan, yang dirawat di rumah sakit Adam Malik, Nyonya LSM Tarihoran Boru Siagian, dan Nyonya A. Sialagan Boru Sibuya. Tuhan, tompangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bagimulah hormat dan kemuliaan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami, hamba-Mu berdoa. Amin. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari nyanyian Rohani Metodis nomor 276 ayat 1 dan 2. Oh, mencari indah
Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi kepada Allah beri puji. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetaplah kerjakan kesetiaanmu walau masa pandemi, sebab Tuhan telah merancang yang terbaik bagi kita semua. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa Surgawi, dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai, melindungi, dan memberkatimu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu, Horas, Merdeka. Indah di dekatmu, nikmati kemurahanmu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikanmu, tiada terhitung
terhitung.